bilangannya. Sedemikian sehingga U itu elemen bilangan suatu bilangan ruang kompleks di mana sudah di perkalian dari silang dari 0,1 sampai selang dari 0 sampai tahinya itu. Untuk suatu T yang lebih besar dari 0, kita definisikan suatu energi. Nah, ini adalah persamaan yang dikatakan. Jadi persamaannya itu energinya itu bergantung terhadap nilai bergantung terhadap X dan T ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah jika untuk T sama dengan 0, maka energi yang kita tahu itu untuk suatu fungsi diketahui dari fungsi awal F dan G, lalu idenya adalah untuk mempertimbangkan bagaimana variabel skalar yang tidak negatif gitu ya dapat dikembangkan ya. Jadi dengan turunan pertama, kita lihat dengan turunan pertamanya terhadap waktu. Udah diturunkan, diintegralkan pula ya. Nah, ternyata karena pengandungnya terhadap T, jadi turunan pertamanya dikali turunan terhadap T gitu, ditambah dengan turunan UT dikali dengan turunan terhadap si T-nya gitu ya. Ini mah nggak usah saya jelasin dengan detail ya, turunan pertama mah ada bisa semua ya. Bu, kenapa ada duanya? Iya kan itu kuadrat ya, duanya berarti turun ya. Itu aja sih. Dikalikan dengan turunan dalam. Ah, ini mah nggak usah saya jelaskan ya. Udah pada bisa kan ini mah turunannya? Betul nggak? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Masih aman. masih aman, oke ya, masih aman ya. Jadi untuk turunannya masih aman ya, jadi bisa ya, tanpa saya harus ini ya, apa namanya, tanpa harus saya ini kan aman ya, contohkan. Oke. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya kita sekarang asumsikan bahwa eh, energinya itu dapat dibedakan dengan melakukan turunan ya. Dapat diferensiatif dengan dapat dibedakan diferensiasi dengan melakukan eh, turunan di bawah tanda integral. Jadi kalian harus pahami walaupun dia ngomongnya integral, tapi misalkan kalian turunkan terhadap T itu bisa ya ternyata ya. Jadi kita turunkan. Makanya dia kasih tahu misalkan kita akan terapkan seperti di halaman 107 dia bilang eh, ini dijelaskan satu-satu tentang turunannya ya bahwa turunan dari UXT itu adalah ini untuk yang kenapa dapat nilai do dt do do xu ya ini mah bisa ya turunan pertama dulu terhadap t lalu selanjutnya turunan terhadap x gitu. Eh itu mah menurut saya tidak terlalu sulit ya. Ya Allah pada bisa kan ya? Karena kan sudah seringnya ketika kita menurunkannya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai bahasan yang ini? Kalau tidak, saya rasa saya akan lanjut. Sudah? Saya anggap semuanya jika diam adalah paham ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Bisa Oke. lanjut. Nah, ini sebenarnya hasil ini sudah dijelaskan di dalam kalkulus ya, fungsi fungsi kebilangan kompleks ini, di mana U-nya sendiri adalah
fungsi dari bilangan kompleks, maka kita akan ubah turunannya itu seperti berikut. Jadi kalau misalkan turunan dari UXT ini sebenarnya udah di kalkulus berubah banyak, harusnya kalian pelajari ya. Kalau UXT dan UTX itu adalah sebenarnya hampir sama. Tapi yang pertama dia turunkannya terhadap T, lalu dia turunkan terhadap X. Sama aja dengan kalian turunkan dulu terhadap X, lalu kalian turunkan terhadap T. Itu akan mempunyai nilai yang sama ya. Nah ini yang harus digarisbawahi, ini akan sama betul kalau itu mah ya. Selanjutnya adalah, oke, untuk maka kita dapat mengubah, sorry, maka kita dapat menggunakan integral itu bagiannya kita kombinasikan kan, makanya dari UX T dx gitu kan. Artinya adalah 1 sampai 0 kita substitusikan terhadap dx, berarti terhadap x-nya ya. Itu diintegralkan ya. Bu, kenapa itu yang sebelahnya UTX gitu kan? Kalau misalkan kalian pahami, oh ya itu ketika UX, ketika X-nya adalah 1 sampai T, lalu dikurangi dengan 0 sampai T, lalu selanjutnya adalah UT-nya sendiri kan, kalau misalkan ini berarti kalian tahu kan kayak turunan, kayak integral parsial ya. Ini mah UTX-nya kan turunannya adalah nanti kalau terhadap X kan UX dx gitu kan ya. Ini mah gak terlalu susah sih. Jadi kalian bisa tinggal ininya aja. Oke, jadi nggak saya rasa nggak ada yang harus di apa namanya didetailkan ya ini mah ya. Ini juga sudah kalian pelajari di kalkulus perubahan banyak. Nah, sekarang jika U-nya itu adalah solusi seperti di 5.4. Eh, jika U-nya itu solusi dari 5.4. Jadi jika U-nya itu solusi dari 5.4, it now follows that, oke, jadi kita sekarang ikuti kalau misalkan UT terhadap X, T-nya itu sama dengan 0, untuk X-nya sama dengan 0, sama dengan 1, and we have, jadi kita punya, ya itu betul ya, min UXX. Karena kenapa minus? Karena kan ketika UTX-nya ketika dia itu X-nya 0, X-nya 1, dia nilainya adalah 0 ya. Jadi yang ada adalah turunan yang sebelahnya yang nilainya adalah 0. Makanya kenapa itu dibilangnya adalah minus ya. Ini clear ya. Untuk bagian ini juga saya rasa clear ya. Oh, kok nggak bisa ini lagi sih? Sorry. Jadi kalau misalkan kita mengikuti jawaban 5.4, sorry persamaan mungkin ya, persamaan jawaban dari 5.4, kita sekarang ikuti kalau misalkan UTXT-nya itu adalah 0, maka untuk X sama dengan 0 maupun 1, maka kita punyanya ini adalah minusnya, betul ya? Sama ya keduanya ya. Minus UXX, UT dx, betul, sama dengan minus integral dari 0 sampai 1, ya betul, UTT, UT dx, ya betul. Ini pun akan sama ya. Oke, saya lanjut.
Oke, kita lanjut sekarang ke persamaan yang terakhir yang menggunakan persamaan diferensial dengan mensubstitusikan persamaan 5, 16 yang tadi kita buat jadi sederhana dengan menggabungkannya, maka turunan dari energi argumen itu akan dibuat sama dengan nol, atau energi dari suatu waktu sama dengan energi pada awal untuk setiap T yang lebih besar dari nol. Nanti saya ada slide untuk pembuktiannya ya. Oleh karena itu, persamaan energi ini atau persamaan E terhadap T ini di ditunjukkan sepanjang waktu ya. Jadi ditunjukkan untuk setiap waktu, untuk setiap for all time atau dipertahankan ya, physical itu dipertahankan dengan cara yang sama. Kita menggunakan persamaan panas di bagian 3.7, kita dapat gunakan persamaan 517 ini, lalu kita substitusikan, akan memperoleh kestabilan untuk suatu masalah yang 5.4 tadi. Jadi untuk persamaan 5.4. Oke, kita ambil contoh. Misalkan adalah U1 dan U2 itu adalah solusi dari 5.4 dengan fungsi inisialnya adalah F1, G1 dan F2 dengan G2. Dengan masing-masing, dan misal W-nya itu adalah U1 dan U2. Ini adalah W-nya itu merupakan barisan yang W-nya itu merupakan satu-satunya solusi ya, dia merupakan solusi masalah dari W-nya itu, solusinya itu ada di 5.4. Jadi dia tuh menyatakan bahwa eh, persamaan linearnya itu, barisan yang linear ini dari semua masalah ini dari W itu solusinya ada di 5.4 dengan fungsi inisialnya sendiri adalah F-nya kita misalkan F1 min F2, lalu G-nya itu adalah G1 dan G2. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya itu? Kan kita lihat bahwa misalkan dari persamaan 5.17, dari persamaan 5.17 ini, bahwa menunjukkan adalah solusinya dari si W tadi ya. Jadi ini sebenarnya cara pembuktiannya itu kayak belajar anak aljabar linear. Jadi kalian misalkan ada soal, misalkan W-nya itu kan U1 min M2. Tadi kita tahu bahwa fungsinya itu terhadap inisial fungsinya F1 G1 lalu F2 G2. Maka F-nya itu dimisahkan fungsi F1 min F2 dan G-nya itu adalah G1 dan G2. Nah, nanti persamaan dari 5.17 kita sorry 5.17 ini kita gabungkan, kita substitusi dengan menggunakan 5.4, akhirnya diperolehlah bahwa solusinya adalah F1 min F2 X terhadap X gitu kan, X kuadrat ditambah dengan G1 terhadap X kuadrat ini merupakan yang persamaan ini mengatakan kepada kita bahwa semua inisial datanya itu walaupun dia ada dua solusi, tapi solusinya ini yang sangat dekat. Jadi kondisinya itu adalah kita akan mendapatkan solusi yang sangat dekat di setiap waktu. Atau dengan kata lain, kalau hampir sama, saya bilangnya hampir sama ya, ini didukung dengan adanya suatu teorema dari teorema 5.4, 5.1 sorry, yang mengatakan bahwa, nah ini teorema ini yang nantinya kita akan lebih bahas lebih lanjut. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Saya sudah siapkan kok. Gitu ya. Tadi udah dikasih ini belum sama eh, teman sekelasnya? Siapa? Sama ininya. Kalau nggak salah yang tadi tuh saya suruh sama dia tuh untuk baca apa? Edu.
Ini yang mudah dipahami. Siapa tuh namanya? Siapa namanya ketua kelasnya tuh, Pak? Sorry. Rizky, Bu. Mau boleh tahu siapa ya ketua kelasnya ya? Rizky Ardiansyah, Bu. Ya, jadi saya udah kasih ya. Yang kata saya tuh ternyata ya, bukan slide aja yang mudah dipahami, itu ada juga unik D kalau nggak salah ya. Unik D yang paling mudah dipahami. Sudah dikirim, Bu. Oh, udah dikirim. Oke, sip. Nah, ini jika U1 dan U2-nya itu elemen dari kebilangan kompleks gitu ya, ada keduanya itu solusi yang merupakan eh, inisial batas awalnya itu dari permasalahan 5.4. Nah, kita akan menunjukkan sekarang dengan data yang sama, with the same initial data dengan data yang sama, kita akan menunjukkan bahwa U1-nya itu tanda apa ini? Bukan sama dengan ya. Apa namanya? Bukan sama dengan apa sih ini tuh? Maaf, Jadi, Bu. Sepertinya layarnya masih... kenapa? Layarnya Layarnya. belum ganti, Bu. Oh enggak, memang belum ganti kan teori 5.1 kan? Yang kita mau menunjukkan bahwa misalkan jika U1 dan U2-nya elemen bilangan kompleks, jadi terdapat dua solusi dengan ini dengan mempunyai batas yang sama, maka nilai U1 dan U2-nya akan sama percis gitu, hampirannya gitu. Memang kita belum ganti, memang masih di teorema 5.1. Jadi buktinya adalah jika data awalnya sama, maka ruas kanan dari persamaan 5.18 ini adalah bernilai 0. Sama halnya dengan ruas di sebelah kiri pun akan bernilainya juga 0 ya. Dan artinya adalah barisan dari U1 terhadap X itu akan sama dengan barisan dari U2 terhadap X gitu ya. Dan barisan U1 terhadap T pun akan sama dengan barisan U2 terhadap T. Maka dua solusi ini dapat berbeda, dapat eh, kedua solusi tersebut hanya dapat berbeda dengan satu konstanta, yang artinya adalah ini menyiratkan kalau dengan data yang sama, batas yang sama, maka U1 dihampiri U2. Jadi ini dengan catatan sama ya, dengan catatan semuanya sama. Nah, ada lagi sebenarnya yang paling mudah itu menunjukkan teorema ini adalah dari unik D. Saya udah bagikan ya itu di slide. Sebenarnya dari awal ini yang buat adalah Coach Dayan ya dari Universitas Lotamat kalau nggak salah. Nah, universitasnya saya nggak tahu, sorry, Kumen. Ini saya baca-baca. Nah, terus udah gitu, saya nggak ambil yang posisi ruang banah karena saya rasa ruang banah itu lebih sulit ya. Jadi saya ambilnya yang tidak membahas tentang ruang banah, tapi saya masuk ke persamaan yang paling mudah. Itu di halaman 4 dari Unik D. Jadi saya pakainya yang ini, aplikasi to aplikasi untuk persamaan diferensial. Jadi saya nggak pakai yang sulitnya, tapi saya pakai yang mudahnya. Karena kalau pakai ruang banah, untuk ngejelasinnya ruang banahnya sendiri, itu dianalisis saya rasa lumayan padat ya. Nah, jadi saya cari adalah yang mudah dipahami dulu, itu aja kali ya. Nah, makanya ini adalah kita akan mencari dari aplikasi persamaan diferensial ini,
Pertama, kita tahu persamaan diferensial orde 1 secara umum seperti ini, di mana ini adalah suatu fungsi f bergantung terhadap variabel t waktu dan y ini adalah suatu fungsi dalam dua variabel ya. Untuk contohnya adalah jika f terhadap t, y-nya ini sama dengan t ditambah t kuadrat plus y kuadrat, maka turunan pertamanya adalah terhadap, kita turunkan terhadap T itu sama dengan T plus T kuadrat, Y kuadrat terhadap T. Nah, kita akan berikan kondisi awal bahwa saat T-nya itu adalah T0, maka Y-nya adalah sama dengan Y0. Nah, tujuannya di sini kita apa sih memberikannya adalah untuk menentukan suatu fungsi YT sedemikian sehingga memenuhi persamaan diferensial dengan kondisi awal. Nah, di mana fungsinya itu harus kita definisikan terlebih dahulu ya. Kita definisikan terlebih dahulu. Jadi, definisikan terlebih dahulu fungsinya. Oke, saya masuk ke itu ya, ke bawahnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Saya nggak jelasin yang ruang bana karena saya rasa itu cukup sulit ya. Sampai sini dipahami dulu. Jadi saya ambil adalah dengan soal yang lebih mudah. Kita misalkan punya suatu fungsi Y, fungsi yang bergantung terhadap T dan Y, di mana fungsinya itu untuk turunan pertamanya sudah diketahui T ditambah T kuadrat, Y kuadrat terhadap T gitu ya. Nah, sampai ini kok agak susah dibaca ya. Nah ini nih saya mau masukin yang ini. Di mana itu fungsi yang didefinisikan itu adalah suatu, dan dia itu fungsi yang kontinu di selang T 0 sampai dengan T0 plus delta ya. Dan turunannya pun adalah selang terbuka dari T0 sampai dengan T0 plus delta untuk suatu delta yang lebih besar dari 0. Nah, eh, nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Apa saya boleh lanjut? Oke ya, saya lanjut ya. Jadi teorema di bawah ini menunjukkan bahwa seorang dapat seorang itu dengan kondisi tertentu dia memiliki, dapat menegaskan gitu ya dengan kondisi yang tepat itu bahwa eh, persamaan diferensial itu mempunyai solusi yang unik gitu. Meskipun meskipun solusi tersebut tidak dapat dituliskan dalam bentuk eh, bagian yang dekat ya. Oke, tadi nah ini
Jadi eh, kita hanya mempertimbangkan ketika fungsinya itu adalah terhadap T-nya itu memenuhi sifat berikut yang mensyaratkan bahwa F-nya itu dapat diturunkan terhadap di dalamnya ya, terhadap Y gitu kan, dan menunjukkan seperti di bawah ini. Nah, untuk setiap T yang dalam selang interval, dalam suatu selang interval tadi, karena kita sudah diberitahu syarat awalnya apa, dan semua Y-nya itu di mana delta dan satunya itu adalah suatu konstan yang positif, konstan dari C-nya itu mungkin adalah yang bebas linier dalam T dan Y. Situasi yang sederhana ini akan mulai kita buat bahwa turunannya itu adalah turunan yang kontinu. Jadi turunan keduanya itu adalah kontinu, di mana selangnya itu adalah selang perkalian produk ya. Karena fungsinya itu kontinu terbatas, maka dia adalah himpunan yang kompak ya di bawah situasi ini. Jadi kita sekarang akan menunjukkan bahwa fungsinya yang tadi kita dapat, yaitu T kuadrat ditambah dengan eh, T ditambah T kuadrat Y kuadrat itu adalah satu-satunya mempunyai satu solusi uniqueness dengan menggunakan teori uniqueness gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari nih, misal fungsinya itu fungsi yang kontinu dan memenuhi adalah batas yang dari persamaan 3. Maka turunan persamaan yang ditunjukkan dari yang persamaan kedua itu dengan kondisi batas Y saat waktunya ada T0 adalah sama dengan Y0 memiliki solusi yang unik dengan kontinu dalam selang interval, dan turunannya pun berada di selang T0 sampai T0 plus delta, di mana deltanya sendiri harus lebih besar dari 0. Nah, sebelum kita membuktikan teorema ini, kita sekarang akan mencoba dulu persamaan diferensial itu. Maka kita lihat dulu turunan pertamanya. Ini kita lihat turunan pertamanya dari Y aksen. Tadi kan T kuadrat ditambah T, tadi kan awalnya T kuadrat, FTY-nya kan T plus T kuadrat, Y kuadrat ya. Ini kok T kuadrat. Kita akan mencoba, kita hanya mencoba sih. Dengan kondisi awalnya Y0-nya adalah 2, lalu kita mulai dengan, kita hitung sekarang turunannya, eh, do F per do Y itu adalah turunkan terhadap Y, berarti 3TY kuadrat. Betul tidak? Y-nya itu tadi sama dengan apa ya? Sorry, F-nya itu tadi, oke, berarti hanya yang sebelahnya aja ya, karena terhadap Y-nya aja ya. Jadi sorry, sorry, ini saya turunkan, ini saya turunkan terhadap Y, maka betul ya, hasilnya adalah 3TY kuadrat, betul ya. Nah, di mana semuanya itu adalah kontinu untuk setiap T dan Y, dan juga yang dibatasi dengan bilangan yang konstan, dan masuk dalam himpunan yang kompak untuk batas 0, T lebih kecil dari sama dengan 0 sampai dengan delta 1. Lalu Y-nya sendiri dibatasi oleh 2 min delta 2 lebih kecil sama dengan 2 plus delta 2. Untuk contoh, delta 1 sama delta 2-nya adalah sama dengan 1. Jadi kita punya turunannya itu lebih kecil sama dengan 27, betul? Kalau misalkan delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan 1, berarti T-nya antara 0 sampai 1. Lalu delta 2-nya, Y-nya itu antara 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3, yang satunya adalah betul lebih kecil dari 3. Misalkan dikali 1, T-nya 1 ya. Y-nya itu kan 1 sampai 3. Anggaplah saya 3 gitu ya. Jadi ini saya bisa tahu nilai 27-nya, oke. Y-nya itu kan tadi sama dengan, sorry, do F per do Y itu kan sama dengan 3
T, Y kuadrat gitu kan ya. Nah, T-nya itu tadi kan delta satunya adalah 1 kan, berarti 0 sampai 1 batasnya. Lalu Y-nya sendiri itu kan tadi delta 2 kan, berarti sama dengan delta 1 kan, berarti ini sampai dengan 3 gitu kan ya. Ini kita ambil adalah batas yang maksimum. Jadi kan lebih kecil sama dengan 3, berarti artinya 3 dikali 1 dikali 3 kuadrat ya. Makanya kenapa muncullah angka 27. Jadi yang harus kalian pahami ya. Untuk suatu delta yang lebih besar dari 0, maka diferensial elementernya itu pasti mempunyai solusi yang tunggal. Sorry, unix. Di mana T-nya itu elemen dari selang interval antara 0 sampai delta dengan Y0-nya sama dengan 2. Betul, Y0-nya sama dengan 2. Sekarang ketika 0, iya betul ya. 1 ditambah 1 kan tadi kita tahu Y aksennya ini kan 1 kuadrat ya. Y aksennya kita tahu kalau Y aksennya itu kan sama dengan tadi T kuadrat ditambah 3TY ya. TY pangkat 3 itu. 3TY pangkat 3. Sekarang katanya kalau Y-nya itu adalah 0. T-nya adalah 1. 1 kuadrat 1 dikali 0. Tapi Y-nya itu ketika adalah T-nya itu 0. T-nya itu T, Y-nya itu ketika dia itu adalah T berarti 1 ya. Berarti makanya kenapa dapetin 2 ya. Sesuai ya, betul ya. Nolnya sama dengan 2. Jadi hasilnya dapat di atas. Kita dapat membuktikan diferensial elementernya memiliki solusi yang memungkinkan walaupun kecil selangnya dikatakan dengan hasilnya tuh adalah lokal, extends lokal, walaupun bukan global hasil yang kita dapat, tapi kita dapat membuktikan bahwa persamaan elementer ini mempunyai solusi untuk setiap waktu ya. At least untuk setiap waktu itu mempunyai namanya limit ya. Nah, bukti untuk eksisten Unix teorema ini, pertama kita turunkan persamaan diferensial dari suatu persamaan integral. Catatan bahwa jika YT-nya itu kontinu untuk suatu T yang lebih kecil sama dengan T0 sama dengan T0 plus delta 1, maka fungsi dari T terhadap Y terhadap fungsi T ini juga pasti akan kontinu. Dengan kata lain, turunannya pun pasti juga kontinu. Jadi kalau suatu fungsinya kontinu, turunannya pun pasti akan kontinu untuk suatu selang yang hampir sama gitu. Akhirnya kita dapat keduanya itu dapat kita indikasikan. Sorry, bentar ya. Maksudnya persamaan 4 dan 5. Bukan, saya harus dulu. Ini bisa kalian baca ya, karena menurut saya ini tidak sulit untuk dipahami ya. Sangat, ya maksudnya tidak sulit lah. Bahasanya juga tidak susah. Jadi untuk terdapat S gitu kan ya, persamaan yang keduanya adalah di mana S-nya sama dengan T0, lalu S-nya sendiri sama dengan T lebih kecil dari T0 plus delta 1. Jadi kita mempunyai teorema kalkulus yang fundamental. Kita punya solusi awalnya itu YT sama dengan Y0 ditambah integral dari T0 sampai T dari fungsi X kurang YS ds. Nah, solusi dari persamaan 4 ini pasti solusinya itu adalah kontinu. Terdapat solusi yang kontinu. Maka solusinya pun adalah dan nilai asli dari persamaan diferensial yang kedua tadi. Untuk sisi sebelah kanannya itu dari persamaan 4 itu harus mempunyai turunan terhadap T gitu ya. Dan kita dapat menghitung turunannya yang sebelah kanan ya terhadap T itu yang dari persamaan 4 di mana menggunakan
persamaan diferensial elementer. Juga untuk T yang sama dengan 0, ke dalam persamaan 4 ini, kita akan kondisikan bahwa YT0-nya itu sama dengan Y0 untuk suatu solusi turunan YT-nya itu di persamaan 2 ya, dengan kondisi batasnya YT0 sama dengan Y0 itu diperlukan solusi yang kontinu dari persamaan 4. Jadi kita akan menunjukkan sekarang persamaan 4 itu memiliki solusi yang uniques ya. Untuk selang waktu T0, dari T0 sampai dengan T0 plus delta ya. Nah, kita akan lihat pembuktiannya itu yang sangat, untuk kasus yang sederhana, kita akan buat itu misal persamaan yang 3 tadi itu memenuhi, dengan kata lain delta 2-nya kita anggap adalah tahingga untuk setiap Y. Untuk suatu number, misalkan angka A1 dan A2, ini maka diikuti dari suatu dengan menggunakan teorema demand value ya. Ini yang di awal itu, demand value ini yang di awal ya. Nah ini berikut ini di kalkulus sih sebenarnya. Untuk suatu Z-nya itu di antara A1 dan A2, ambil nilai absolutnya dari kedua sisi gitu kan, atau dari kedua persamaan menggunakan persamaan yang nomor 3. Jadi artinya persamaan 3 itu yang lebih kecil sama dengan C tadi. Jadi kita punya yang turunan dari terhadap do Y, kan do F per do Y itu kan kita punya nilai ininya kan lebih kecil sama dengan C gitu kan ya. Sorry, ini nggak pakai ini ya. Lebih kecil sama dengan C gitu kan. Nah, ini pun sama. Untuk semua bilangan real A1, A2, dan untuk setiap X elemen dari selang tertutup T0 sampai T0 besar 1 didefinisikan dengan operator TY di dalam bilangan kompleks sendiri, kita punya adalah ini. Ini harusnya dikasih tahu ya, ini tuh persamaan berapa gitu. Harusnya ini dituliskan ya, misalkan persamaan 6. Jadi untuk lebih memudahkan ya kita. Catatannya bahwa dengan menggunakan teorema fundamental di dalam kalkulus, T-nya itu adalah fungsi yang kontinu. Yaitu fungsi yang kontinu itu berarti fungsinya itu dapat diturunkan. Ini berarti artinya dia ekuivalen sehingga persamaan 24 fix mempunyai nilai T di suatu tempat. Solusinya itu adalah turunan Y aksennya itu, turunan pertamanya ada dengan batas YT0-nya itu sama dengan Y0. Jadi kita akan membuktikan suatu persamaan 5 itu kita estimasikan bahwa untuk dua buah fungsi Y1 dan Y2-nya di dalam kompleks ya dengan batas T0 sampai T0 plus D1, kita punya ini ya. Kita punya adalah dengan dua buah. Karena kenapa Bu bisa ada Y1 dan Y2? Karena dia ibaratnya mengambil dua titik juga ya. Kan tadi juga ada bahasannya gitu ya. Ada bahasannya waktu pas yang di buku. Ini saya ngikutin apa yang di buku ya sebenarnya. Jadi saya ngasih bahan pun yang saya rasa adalah mudah untuk kalian pahami gitu ya. Nah ini lebih kecil sama dengan tadi, yang persamaan yang tadi kan lebih kecil sama dengan C. Nah ini anggaplah setelah kita jalankan dari persamaan 5 ini, kita tahu sekarang lebih kecil sama dengan nilai C di mana Y1 min Y2-nya itu dibatasi sampai hingga untuk integral dari T0 sampai T ds atau T min T0 gitu ya. Karena kan hanya integral T0 sampai T ds, berarti S. 5 bisa kalian pahami. Sekarang jika kita pilih T-nya itu sangat dekat ke T0 gitu ya, maka kita punya di batasnya itu akan lebih kecil sama dengan 1. Artinya apa? Kalau T lebih kecil, T0 itu T-nya itu kecil dari 1, maka T-nya itu adalah suatu contraction ya. Maka
Kita misalkan sekarang deltanya sendiri sama dengan minimum dari delta 1 sampai 1 per C ya. Ini mah tinggal substitusi ya. Nggak terlalu sulit saya rasa. Nah, lalu selanjutnya T yang selanjutnya pun sama ya. T0 sampai dengan 1 per C. Maka T-nya itu adalah kontraksi yang telah kita buat. Jadi kita misal tadi delta satunya itu min delta 1 sampai dengan dan misal si intervalnya itu adalah interval tertutup ya dari T0 sampai T0 plus delta di dalam bilangan kompleks. Nah, T yang kita operator T yang kita kontraksikan itu mempunyai persamaan sesuai dengan 4 ya, persamaan 4. Jadi kita punya solusi yang betul-betul unik dari suatu fungsi YT. Nah, dengan menggunakan teorema fundamental dalam kalkulus, persamaan yang sebelah kanan itu dapat diturunkan terhadap T, maka YT juga dapat diturunkan. Dengan mengambil T-nya sama dengan T0, kita punya selang, we have kita substitusikan ke persamaan integral versi yang lebih mudah. Kita lihat ya T0-nya sama dengan 0 dan kita turunkan keduanya, kita tunjukkan bahwa ternyata betul ya aksen yang kita punya itu sesuai, yaitu dapatnya ini. Karena artinya apa? Persamaan ketiga itu terbukti untuk setiap nilai Y. We do in more general case. Jadi kita benar-benar membuktikannya ya. Jadi ini betul-betul terbukti. Jadi mau fungsinya seperti ini, dia adalah mempunyai solusi tunggal. Jadi karena G-nya itu adalah terdapat di dalam fungsi F, di mana F-nya adalah fungsi tunggal, maka ini jelas mempunyai solusi yang uniqueness. Sekarang we are going to replace dari persamaan elementer yang kita akan bangun. Sekarang Y aksen sama dengan FTY dengan persamaan diferensial turunannya. Betul nggak si G-nya itu ada di dalam si fungsi dari si Y? Nah, buktikan pemecahannya dan gunakan juga kestabilan lokal ya. Nah, ini untuk contoh yang ini bukan contohnya yang tadi dijelaskan the function exercise now. Ini lebih ke dia mau menunjukkan aja sih sebenarnya fungsi G itu yang didefinisikan kontinu dan ini tidak dapat diturunkan betul bisa benar nggak memenuhi yang tadi kita telah buktikan gitu. Dan ternyata setelah ini dia ternyata jawabannya tidak similar ya, tidak tidak besar tapi kecil. Nah, ini setelah ini dibuat, ini bahkan dibuatnya itu sampai dia punya turunan pertama, turunan kedua, bahkan turunan ketiganya ya, Y0, Y1, Y2. Karena tadi dia fungsinya itu kalau nggak salah ada 3 ya. Betul, fungsinya ada 3 ya. Nah, ini menunjukkan solusi secara numerik. Paling mudah, salah paling enak tuh ngerjainnya pakai algebra. Apa sih GeoGebra ya? Kalau nggak salah ya. GeoGebra. Tapi kalau pengen dapetin nilai hasil yang lebih smooth, kalian bisa gunakan adalah MATLAB atau enggak kalau bisa Pascal. Tapi kalau enggak Octave juga udah. Octave kalau misalkan udah bisa menyajikan dalam bentuk Octave itu sudah bagus ya. Nah, itu paling yang saya bisa share. Saya maunya kalian, saya banyak ngasih ke siapa namanya ketua kelas. Saya mau kalian ini ya, apa tulis ulang dengan bahasa kalian sendiri itu di halaman 7 sampai 8 dengan bahasa kalian sendiri yang kalian pahami gitu.
Tulis ulang, ini kenapa kayak gini. Jadi turunkan, lalu tulis ulang aja. Saya pengen tahu, nanti dikumpulkannya kalau bisa. Ini masih ada jeda waktu sampai jam 10 ya. Hari ini aja. Kirim kalau bisa ke Drive ya. Setiap orang jadi mengerjakan. Ini ada 29 orang, berarti 29 orang semuanya mengerjakan ya. Saya minta tolong. Oke, segitu dari saya. Jam 10 saya tunggu ya. Selesai dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Dari halaman 7 yang tulisan exercise ya, itu sampai dengan halaman 9. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.